Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Universitas Lambung Mangkurat dari Program Studi Kesehatan Masyarakat sangat senang sekali bisa membawakan topik yang sangat penting dan juga tentunya edukatif, yakni bertemakan mengenai pelaksanaan screening tuberkulosis. Tuberkulosis meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya bisa dicegah dan disembuhkan loh teman-teman. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan melakukan screening sejak dini. Screening memungkinkan kita untuk dapat mendeteksi TBC lebih cepat, sehingga pengobatannya juga bisa segera dimulai dan kita bisa mencegah penyebarannya. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai bagaimana sih screening tuberkulosis itu dilakukan dan mengapa itu penting, serta apa saja sih manfaatnya buat kita dan juga tentunya seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, kami harap bisa disimak dengan baik ya. Eits, sebelum lanjut nonton videonya, kami dari kelompok 5 Praktikum Surveillance Epidemiologi akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya Arnita Mehwenaya sebagai ketua kelompok, dan di sisi lain ada teman-teman yang luar biasa yang menjadi anggota tim dari kelompok 5, yaitu ada Melida Mayanti, Monica Septria Marpaung, dan juga Siti Sarah Hamida. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat tentang pelaksanaan screening tuberkulosis. Mari kita simak videonya. Pentingnya surveillance dan screening yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, apa itu TB? Yang kedua, deteksi dini TB. Yang ketiga, screening dan surveillance. Yang pertama, apa itu TB? TB adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berkembang biak dalam paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. TBC menular ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, melepaskan partikel yang mengandung bakteri ke udara. Yang kedua, deteksi dini TB, yang terdiri dari 4 cara. Yang pertama, screening klinis, seperti wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, tes molekuler, seperti tes PCR untuk mendeteksi bakteri TB dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, screening laboratorium, seperti menggunakan tes putum dan pemeriksaan ronsen. Yang keempat, tes tuberkulin dengan deteksi paparan bakteri TB melalui respon kulit terhadap antigen TB. Yang ketiga yaitu screening dan surveillance penyakit tuberkulosis. Siapa saja sih yang menjadi sasaran screening untuk penyakit TB? Yang pertama yaitu orang dengan kontak erat. Orang yang tinggal serumah atau bekerja dengan penderita TB sangat berisiko tinggi untuk terkena penyakit TB. Hal ini dikarenakan orang yang tinggal serumah atau bekerja dalam jarak dekat dengan penderita TB cenderung lebih lama terpapar bakteri TB. Semakin lama paparan, maka semakin besar kemungkinan seorang terinfeksi. Yang kedua yaitu penderita HIV/AIDS. Penurunan daya tahan tubuh membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit TB. Penderita HIV memiliki sistem imun yang terganggu karena virus HIV menyerang sel darah putih yang merupakan bagian penting dari sistem imun. Penurunan jumlah sel darah putih membuat tubuh sulit melawan bakteri TB, sehingga orang dengan HIV/AIDS lebih berisiko untuk terserang penyakit TB. Yang ketiga yaitu tenaga kesehatan. Tingginya paparan terhadap pasien TB aktif membuat mereka rentan. Tenaga kesehatan sering melakukan prosedur yang meningkatkan risiko paparan, seperti memeriksa saluran pernapasan, mengeluarkan dahak pasien, atau melakukan tindakan medis lain yang membuat bakteri TB lebih banyak tersebar ke udara, sehingga lebih rentan untuk tertular mereka. Yang keempat yaitu orang bergejala TB. Orang dengan gejala TB perlu dites untuk memastikan diagnosis, mencegah penularan, serta sebagai pengobatan dini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kapan sih dilakukan screening TB? Yang pertama, dilakukan screening rutin, yaitu pemeriksaan berkala pada kelompok berisiko tinggi. Pemeriksaan berkala pada kelompok berisiko tinggi untuk terkena TB sangat penting dilakukan untuk deteksi dini, pencegahan, dan pengobatan yang efektif. Kelompok berisiko tinggi sendiri meliputi mereka yang memiliki kontak dekat dengan penderita TB aktif, orang dengan sistem imun yang lemah, serta pekerja di lingkungan yang berisiko. Yang kedua yaitu outbreak berupa screening massal yang dilakukan saat terjadi peningkatan kasus TB atau KLB. Hal ini dilakukan untuk memutus sumber penularan agar tidak terjadi wabah yang lebih parah.
Selanjutnya yaitu tahapan screening penyakit tuberkulosis. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Deteksi individu yang berisiko tinggi melalui wawancara atau melihat riwayat medik pasien. Yang kedua, periksa gejala. Catat gejala utama TB pada pasien seperti batuk lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, demam, berkeringat malam, serta gejala lainnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Periksa kelainan di paru-paru dan tanda-tanda TB lainnya. Yang keempat yaitu pemeriksaan tambahan seperti rongsen dada, tes sputum, serta tes tuberkulin untuk diagnosis yang lebih lanjut. Hasil screening dan tindak lanjut. Hasil screening dan tindak lanjut merupakan bagian penting dalam surveillance TB yang bertujuan untuk memastikan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang efektif bagi pasien yang berisiko. Screening ini dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi bakteri penyebab TB dengan tujuan memberikan penanganan yang cepat dan tepat serta mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai hasil screening dan tindak lanjutnya. Yang pertama, jika hasil screening negatif. Meskipun hasil screening negatif menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak terinfeksi TB, penting untuk diketahui bahwa ini bukanlah jaminan bahwa orang tersebut sepenuhnya bebas dari risiko TB. Adapun yang harus kita lakukan adalah melakukan pemantauan lebih lanjut secara berkala, terutama jika mereka memiliki faktor risiko tinggi terhadap TB, misalnya seperti riwayat kontak dengan penderita TB aktif, gangguan sistem kekebalan tubuh seperti pada penderita HIV atau AIDS, atau memiliki kondisi medis lainnya yang meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi TB. Oleh karena itu, meskipun screening awal negatif, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mendeteksi TB lebih awal apabila gejala baru muncul. Yang kedua, jika hasil screening positif. Jika hasil screening menunjukkan bahwa seseorang berisiko atau terinfeksi TB, langkah-langkah tindak lanjut sangat penting untuk menentukan apakah TB bersifat aktif atau laten. Berikut ini adalah proses yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat memverifikasi apakah bakteri tersebut benar-benar ada di dalam tubuh pasien dan apakah infeksinya bersifat aktif. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter akan menilai apakah infeksi TB tersebut aktif atau laten. Yang ketiga, penanganan. Jika diagnosis nantinya mengarah pada TB aktif, pengobatan harus segera dimulai. Pengobatan TB aktif biasanya melibatkan penggunaan kombinasi beberapa obat anti tuberkulosis. Pengobatan ini memerlukan ketekunan penderita untuk mematuhi jadwal dan dosis obat yang tepat guna sehingga dapat memastikan kesembuhan dan mencegah komplikasi seperti resistensi obat. Pengobatan TB aktif umumnya memerlukan penggunaan obat anti tuberkulosis selama 6 hingga 9 bulan. Peran masyarakat dan fasilitas kesehatan. Peran masyarakat yaitu ikut serta dalam kegiatan screening rutin, melakukan deteksi dini apabila ada gejala yang muncul, dan mengenali faktor risiko TB. Adapun peran dari fasilitas kesehatan yaitu menjadi tempat utama untuk melakukan pelaksanaan screening TB. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar dapat mendeteksi TB lebih cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu melakukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi untuk pasien TB. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu memberikan penyuluhan dan edukasi agar masyarakat dapat mengenali gejala TB serta mendorong masyarakat untuk melakukan screening secara rutin. Dampak positif dari screening TB. Screening TB memiliki dampak yang sangat besar dalam mengurangi beban penyakit, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun dunia secara keseluruhan. TB merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius apabila tidak dideteksi dan ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, screening memainkan peran vital dalam mengendalikan penyebaran penyakit dan meningkatkan hasil pengobatan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai dampak positif screening TB yaitu yang pertama, mengurangi penyebaran TB. Salah satu dampak paling penting dari screening TB adalah kemampuannya untuk mengurangi penyebaran penyakit TB. Screening ini memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap orang yang terinfeksi TB aktif yang mungkin belum menyadari bahwa mereka membawa bakteri TB dan berisiko menularkannya ke orang lain. Yang kedua, meningkatkan angka kesembuhan. Screening berperan besar dalam meningkatkan angka kesembuhan pasien TB. Semakin cepat TB terdeteksi, maka semakin cepat juga pengobatan dapat dimulai dan semakin besar peluang pasien itu sembuh sepenuhnya. Proses ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam mengurangi komplikasi dan mencegah terjadinya kerusakan organ yang lebih parah. Yang ketiga, mempercepat eliminasi TB. Screening merupakan kunci untuk mencapai tujuan global dalam eliminasi TB. WHO memiliki target untuk mengeliminasi TB sebagai masalah kesehatan masyarakat secara global dengan strategi untuk mengurangi jumlah kasus baru dan kematian akibat TB. Screening berperan penting dalam mencapai tujuan ini di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga global.
Apabila lebih banyak negara yang melaksanakan screening rutin dan mendeteksi TB pada tahap yang lebih awal, hal ini akan sangat mempercepat pencapaian target eliminasi TB di tingkat global. Pengurangan kasus aktif dan penyebaran infeksi adalah langkah-langkah yang penting agar dapat melakukan eliminasi TB secara global. Screening ini membantu mempercepat transisi dari kontrol penyakit menjadi eliminasi TB dan mengarah pada dunia bebas TB yang lebih sehat dan lebih aman. Wah, informatif banget ya video tadi. Ternyata dengan screening dan surveillance tuberkulosis, kita bisa mendeteksi lebih dini dan tentunya pengobatan yang dilakukan juga akan lebih cepat dan lebih efektif. Yuk kita semua jadi lebih peduli dan lebih sadar akan kesehatan, khususnya untuk mencegah penularan penyakit menular seperti tuberkulosis. Terima kasih banyak semuanya sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan ragu ya untuk bertanya ataupun berdiskusi secara lebih lanjut di kolom komentar. Stay healthy everyone. Bye-bye.